Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, nomor NIM 2041050200054. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, dan di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih ekonomi tertutup itu? Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat dalam pinjam-meminjam secara internasional. Kemudian saya lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana, perekonomian dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan saja. Lalu seperti apa gambar aliran perekonomian dua sektor itu? Dapat dilihat pola interaksi pelaku ekonominya pada gambar di atas. Ada dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada garis pertama, terjadi aliran pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan. Sedangkan garis kedua, terjadi aliran pendapatan dari perusahaan ke sektor rumah tangga. Kemudian aliran pendapatan perekonomian dua sektor sebagai berikut. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Yang kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu investasi. Investasi adalah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Lalu apa fungsi investasi itu? Fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sejajar dengan sumbu datar. Kemudian yang kedua, bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula investasinya. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar disebut investasi otonomi, sedangkan investasi semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat disebut investasi terpengaruh. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.